Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan melaksanakan ekspedisi bersama Yon Kuro kita ya, atau sepeda kita ini ya. Kita akan menuju ke Bukit Merak ya teman-teman, atau Bukit Pajimatan yang berada di Kecamatan Imogiri. Dimana kita tahu ya bahwa di Pajimatan Imogiri di sanalah terdapat pemakaman dari Raja-Raja Mataram yang pernah bertahta. Tapi nanti kita tidak ke sana ya, tapi TV Lebaran akan mengunjungi atau mengekspedisi sebuah makam, di mana makam ini masih menjadi tanda tanya bagi TV Lebaran ya. Ini makam siapa? Dan ini makam dari keluarga siapa? Karena memang saya lihat dari konstruksi bangunannya itu adalah bangunan baru teman-teman. Jadi nanti bagi pemirsa TV Lebaran yang tahu ibaratnya silsilah dari pemakaman ini bisa komen ya. Karena kemarin itu saya cari-cari di Google itu juga nggak menemukan ya. Dan ini teman-teman, saya akan menuju ke sana di pagi hari. Kita disuguhkan pemandangan yang sangat indah ya. Di kanan kiri saya ini adalah sebuah persawahan yang kalau dilihat dari strukturnya, ini adalah persawahan yang mau ditanami ya, atau mau ditanduri ya, masa tandur ya, atau masa tanam. Dan di sini kita juga menemukan sebuah parit ya, yang dimana di atas aliran parit ini terdapat sebuah, ini apa namanya, kayak bangsal kecil ini loh teman-teman ya. Itu namanya apa saya lupa ya itu ya. Nah ini seperti ini. Nah ini buat nyore-nyore, buat duduk-duduk manis, atau mungkin buat merenungi nasib juga bagus ya. Tapi ya ini teman-teman ya, di sini tetap masih sepi ya. Kayaknya saya tidak melihat kunjungan wisatawan yang ada di sini ya. Tapi saya yakin kok pembuatannya ini awalnya ya untuk wisata ya. Jadi ya diperuntukkan untuk wisatawan ya, bukan untuk ngeyop para petani ya. Walah kalau buat ngeyop para petani, wah enak sekali petani yang ada di sini ya. Tapi ya sekarang sudah bisa buat ngeyop ya. Karena ya pengunjungnya saya lihat sih tidak banyak ya, atau mungkin justru kalau saya lihat tidak ada ini ya. Jadi malah justru bisa menjadi buat ngeyop para petani ya, jadi pengganti gubuk ya, gubuk asmara ya. Karena kan biasanya ya kalau waktu kecil saya itu di pematang sawah itu pasti ada gubuk-gubuk ya. Jadi ya untuk menunggu hasil-hasil pertanian yang mungkin belum bisa dibawa pulang ya. Nah ini teman-teman, sebelum kita menuju ke Bukit Merak ya, atau ke Pajimatan, saya akan duduk manis di sini dulu ya, sambil merenungi nasib dan membuka oleh-oleh ya. Ini oleh-oleh dari India ya, tapi bukan boneka. Itu kan lagu dangdutnya ya, tapi ini oleh-oleh jajanan pasar teman-teman ya. Ini saya membeli ini apa namanya, bunder-bunder yang dikasih parutan kelapa, ini klepon ya. Ini juga ada gedok bunder ya. Di sini juga ada ini apa teman-teman ya, ini apa itu tadi? Ini bukan buat saya, kalau yang agak besar itu ya, nanti saya buat simbok saya ya. Terus saya juga beli minuman jus ya. Jus apa itu, jus jambu atau apa itu yang berwarna merah ya. Suasananya sungguh asik ya teman-teman ya di sini, sambil kita menikmati gedok, menikmati klepon, menikmati makanan-makanan jajanan pasar ini ya, sambil kita ngelamun ya, kapan kita dapat melihat ada bidadari keluar dari sawah ini ya, atau dari rimbunan padi ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita makan satu persatu, ini kleponnya teman-teman ya.
Ini telepon dari India. Bukan ya teman, dari pasar, yang jelas dari pasar ya. Ya ini asik sekali ya, yang mungkin sudah punya pasangan atau mungkin punya doi di sini juga nyaman ya buat mungkin ngobrol-ngobrol atau bersantai ya bersama keluarga ya. Dan ini saya akan makan kleponnya dulu ya. Ya selamat menikmati teman-teman ya. Nah inilah hiburan seorang ya bujangan lawas ya. Ya mungkin jalan-jalan seperti ini ya sambil mencari wangsit ya, mungkin ya wangsit di mana ketemu dengan bidadari yang sedang keluar dari swalayan ya, atau turun dari swalayan ya, membawa sabun mandi ya. Nah ini teman-teman, kayaknya saya sudah cukup ya dalam istirahat di sini di sebuah gubuk ini, gubuk asmara, gubuk peristirahatan sementara ini ya, sebentar. Terus saya akan ini melanjutkan perjalanan menuju ke Pacimadan ya, atau Bukit Merak ya, yang kita tahu bahwa bukit itu adalah pilihan dari Sultan Agung Hanyokrokusumo untuk dijadikan pemakaman beliau, dan selanjutnya dijadikan pemakaman penerusnya atau raja-raja berikutnya, dan sampai sekarang ya teman-teman ya. Jadi yang terakhir itu yang dimakamkan di situ adalah Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Beliau adalah ayahanda dari Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, yang saat ini masih menjabat menjadi Gubernur Yogyakarta, sekaligus juga Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 tadi ya, gelar sultannya. Nah ini teman-teman, saya akan lanjut lagi, dan di sini memang banyak sekali ya bangsal-bangsal kecil seperti ini, atau gubuk-gubuk asmara seperti ini ya. Ya ini sangat syahdu ya, ini sangat ya, kalau hujan bisa buat ngiyup ya, tapi kalau hujannya deras ya dibarengi angin itu ya kayaknya akan kelebus juga, karena tidak ada penutup sampingnya itu ya, atau tembok-temboknya itu ya. Dan di sini saya akan berhenti sebentar untuk menunjukkan kepada pemirsa TV Lebaran arah dari Bukit Merak atau Bukit Pacimatannya ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, nah ini itu adalah Bukit Meraknya atau Bukit Pacimatan, dilihat dari sini ya. Dan ini kita juga melihat sang matahari juga mulai mau menampakkan diri ya untuk berputar mengelilingi bumi ya, atau bumi yang mengelilingi matahari teman-teman ya. Itu pelajaran waktu sekolah kita dulu ya. Kita lanjut lagi teman-teman, menyusuri parit ini ya. Nah ini di sini ada namanya, sebenarnya wisatanya namanya adalah Bulak Mongtani ya, benar nggak? Bulak Mongtani teman-teman ya. Jadi ya ini memang pembangunannya ya sebenarnya di awal itu ya untuk wisata ya, tapi ya karena pengunjungnya nggak banyak ya mungkin menjadi seperti ini ya. Ini lama-lama kalau nggak ada pemeliharaan ya akan menjadi runtuh ya, atau mungkin akan roboh juga ini ya. Nah di sini sebenarnya asik ya, buat mungkin jualan mie ayam malah cocok loh di sini ya, sambil menikmati alam ya. Jadi yang jualan ya bisa menikmati alam, yang pembelinya juga bisa menikmati alam ya. Ini yang saya syuting ini adalah Bukit Meraknya. Di sanalah bersemayam para raja-raja Mataram yang pernah bertahta di kota Jogja ya, pokoknya di Pulau Jawa ini ya. Nah teman-teman ya, saya akan mencoba mengitari di sudut-sudut dari ini sebuah gubuk ini ya, gubuk asmara ya, atau mungkin sebuah bangsal kecil yang ada di pematang sawah ini ya. Suasananya begitu syahdu ya. Ini ya, semoga aja sih lokasi-lokasi ini tidak disalahgunakan ya kalau malam ya, karena kan tempatnya mungkin sepi ya. Tapi ya saya yakin di sini juga banyak para petani yang sedang mengairi sawah ya, atau bahasa Jawanya itu lep gitu ya kalau nggak salah ya. Jadi ya para petani juga mungkin bisa mengawasi tempat-tempat ini ya. Jadi tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin seperti itu ya. Nah ini teman-teman, saya sudah sampai di sebuah lapangan, yang lapangan ini dahulu kala adalah lokasi dari pasar Imogiri Lawas teman-teman ya. Tapi sekarang sudah berubah seperti ini ya. Sudah ada pembaruan ya, jadi dipindah
pasarnya itu teman-teman ya. Nah inilah sebuah sejarah ya, karena bagaimanapun juga di sini tertoreh sebuah ukiran sejarah, yaitu tempatnya keramaian pasar ya. Jadi di sini banyak ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mungkin ya pokoknya berbagai kalangan ya bertransaksi perekonomian lah ya. Ya ada yang jual geduk, jual apa ya teman-teman, dawet dan lain sebagainya. Dan ini teman-teman, untuk menuju ke sana saya itu sebenarnya juga mau melewati rumah dari penyanyi yang fenomenal ya, dan pernah viral juga, yaitu Putri Aryani ya. Jadi itu menuju ke Bukit Merak itu kita bisa sekalian lewat di rumahnya teman-teman ya. Kita akan mencoba menunjukkan kepada pemirsa TV Lebaran Putri Aryani rumahnya ya, dibalik malah ya, rumahnya Putri Aryani teman-teman ya. Inilah ya, ini teman-teman yang sangat besar ini adalah rumah dari Putri Aryani ya. Tapi ya mungkin beliau ini tidak di sini ya, karena mungkin sudah terkenal dan mungkin punya job-job khusus di ibu kota sana ya. Ya paling tidak pemirsa TV Lebaran tahulah bahwa di dekat dari Pacimacan ini terdapat sebuah rumah artis nasional ya, yaitu Putri Aryani ya, yang pernah juara di kontestasi penyanyi-penyanyi di luar negeri ya. Nah ini teman-teman, ini ada arah-arah, papan arah yang menunjukkan kalau lurus itu ke Pacimacan, kalau ke belok ke kanan itu menuju Pinus ya teman-teman ya. Ya tentu saja saya akan lurus ya teman-teman, karena kita akan menuju ke Bukit Meraknya untuk melihat sebuah pemakaman yang itu saya lihat dari struktur bangunannya itu baru teman-teman, dan saya nggak tahu itu diperuntukkan untuk siapa gitu loh, atau dari keluarga mana. Tapi kalau dilihat dari strukturnya, tentu saja orang yang dimakamkan di sini itu ya kalau dari bentuk bangunannya ini tentu saja adalah keluarga yang dari golongan ningrat ya, ataupun orang berada, ataupun orang yang terhormat lah gitu ya. Meskipun kita termasuk terhormat nggak nih teman-teman ya. Ya begitulah teman-teman, kita hanya orang kecil ya. Nah ini teman-teman, ini di depan saya ini adalah parkiran ya, parkiran untuk mungkin pengunjung atau peziarah yang mau berziarah di makam Raja-Raja Mataram ya. Saya akan belok ke kiri ya, kita akan menuju ke ini makam yang masih menjadi misteri ya bagi TV Lebaran ya, karena saya nggak tahu itu makam buat siapa gitu loh ya. Yang menjadi penasaran tuh kok bentuknya itu memang ya agak mewah ya teman-teman ya. Tentu saja yang dimakamkan di situ bisa jadi adalah anggota-anggota dari kesultanan ya, atau mungkin ya pokoknya ya anggota keluarga yang berdarah biru, mungkin seperti itu ya. Nanti bisa dijawab sendiri oleh pemirsa TV Lebaran yang tahu ya, karena nama dari pemakaman tersebut ya itu saya sudah baca sebenarnya, sudah tahu ya. Itu namanya adalah pemakaman Sabto Rinenggo teman-teman ya, Sabto Rinenggo. Dan kita lanjut lagi ya teman-teman perjalanan kita untuk menuju ke sebuah makam yang menurut TV Lebaran ya masih menjadi misteri ya. Kenapa kok masih menjadi misteri ya? Karena betul-betul TV Lebaran tidak tahu ini makam siapa, silsilahnya siapa gitu ya. Tapi yang menarik ya, yang membuat TV Lebaran kok mau kesini itu ya karena posisi dari pemakamannya itu berada di Bukit Merak atau Bukit Pacimacan, di mana Bukit Pacimacan ini adalah tempatnya para raja-raja Mataram yang pernah bertahta itu dimakamkan ya, atau disemayamkan. Jadi tentu saja makam yang masih menjadi misteri ini tentu ya mungkin kalau dilihat dari struktur bangunannya adalah makam dari golongan mungkin ningrat, atau mungkin masih silsilah kerajaan juga. Nah ini teman-teman, saya lanjut lagi, dan di sini kita disuguhkan suasana yang masih sahdu ya, masih sejuk-sejuk kuku. Tapi TV Lebaran ini naiknya tidak ditumpai sepedanya. Kenapa ya? Karena ini tanjakan teman-teman ya. Jadi TV Lebaran
kayaknya kurang kuat ya untuk nanjak ini ya, karena kita bukan penggoes original ya, jadi cuma penggoes hiburan ya. Kalau penggoes original itu kan biasanya ya di sepedanya itu jarang dicangklongke tas kresek yang isinya jajanan pasar ya teman-teman ya. Tapi kalau TV lebaran kan, kalau sepedaan tuh sering sekali ya ibaratnya ya bawa oleh-oleh dari India ya, atau mungkin ibaratnya sepedanya itu dicangklongi plastik kresek ya, yang isinya jajanan pasar ya, ada dawet, ada es, ada geduk, ada klepon ya, itulah. Jadi kalau TV lebaran itu bukan penggoes asli tapi penggoes hiburan teman-teman ya. Jadi ya ngepitnya juga santai, kalau nggak kuat ya dituntun gitu ya. Nah ini teman-teman, di depan saya ini ada sebuah makam, komplek pemakaman ya. Kalau dilihat dari strukturnya ini pemakaman yang khusus juga, memang benar-benar khusus ya teman-teman, karena komplek pemakaman ini adalah tempatnya bersemayam para seniman-seniman, makanya lokasi ini disebut sebagai makam seniman. Dan konon juga sebenarnya Pak Bendot itu dulu disarankan atau ya ibaratnya mau dimakamkan di sini, karena kan beliau juga termasuk seniman kondang ya, tapi dari pihak keluarga itu tidak mensetujuinya, makanya akhirnya Pak Bendot itu dimakamkan di komplek pemakaman Karang kemarin ya, di Kota Kediri teman-teman ya. Nah ini teman-teman, di sini juga ada bangunan yang roboh ya teman-teman ya. Ini juga bangunan apa saya juga kurang tahu ya, tapi kok sudah roboh ya teman-teman ya, padahal saya lihat sih ini bangunan masih baru ya teman-teman ya, tapi kok udah jebol ya. Waduh, nah ini ya. Nah inilah teman-teman ya, bangunan-bangunan era sekarang itu ya udah nggak kayak dulu ya, di era-era Belanda ya atau kolonial ya. Konon ya, ini konon itu Belanda itu zaman dahulu itu memungut pajak itu kepada masyarakat tuh ya, uangnya buat pembangunan bener ya, membuat jembatan, membuat tanggul-tanggul, dan memang betul-betul ya dikerjakan dengan baik ya, dengan pokoknya dengan apa ya, dengan sepenuh hati mungkin seperti itu ya. Jadi hasilnya ya bagus ya. Dan kita masih lanjut lagi teman-teman ya, menanjak ini kalau kita nanti itu ke arah kanan, nanti kan di depan saya itu ada perempatan ya, pertigaan. Kalau kita ke arah kanan itulah kita menuju ke komplek dari makam Raja-Raja Mataram ya, dari Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Solo teman-teman ya. Ini teman-teman, kita kayaknya sudah mau sampai di puncaknya ya, dan lokasi dari makam yang masih menjadi misteri itu ada di dekat pertigaan itu teman-teman ya. Jadi bangunannya itu baru teman-teman, saya lihat ya, tapi saya belum tahu ini makam siapa. Jadi bagi pemirsa TV Lebaran yang tahu bisa komen ya. Dan saya kan cari di Google juga belum ada ya, tidak menemukan itu aja. Siapa tahu ada tapi saya tidak menemukan ya. Nama pemakamannya adalah Sabto Rinenggo ya. Kalau Sabto Renggo kan ada ya, tetapi ini Sabto Rinenggo teman-teman ya. Jadi ini makam siapa saya nggak tahu ya. Nah ini teman-teman, kita sudah sampai di pertigaannya. Jadi kalau kita mengambil arah kanan itu adalah arah ke Pajimadan Imogiri, maksudnya arah dari makam-makam Raja Mataram yang pernah bertahta ya teman-teman ya. Ini nih suasananya seperti ini. Nanti kita akan lanjut lurus ya, jadi kita tidak ambil ke kanan tapi kita akan lurus teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, kita hampir sampai ke tujuan inti kita, yaitu ke komplek makam Sabto Rinenggo yang masih menjadi misteri bagi TV Lebaran karena kita tidak tahu silsilahnya. Dan kita tahu ya ada komplek pemakaman yang bernama Sabto Renggo yang posisinya itu ada di Pajimadan Imogiri, karena di sana dimakamkan yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-7, ke-8 dan ke-9. Jadi nama kompleknya adalah pemakaman Sabto Renggo, dan yang di sini itu adalah Sabto Rinenggo. Nah inilah teman-teman yang TV Lebaran itu tidak tahu. Tapi kalau dilihat dari struktur bangunannya ya seperti yang di depan saya ini, kita menganalisa ya bahwa orang-orang yang dimakamkan di sini masih berketurunan Ningrat
atau mungkin berdarah biru, atau masih punya hubungan keluarga dengan keraton ya. Nah inilah teman-teman, kita sudah sampai ya di komplek pemakaman yang bagi TV Lebaran masih menjadi misteri, karena saya tidak tahu ya silsilahnya ini diperuntukkan untuk siapa makam ini ya, dan saya cari di Google juga tidak menemukan ya. Nah inilah teman-teman ya, komplek pemakaman Sabto Rinenggo yang dilihat dari bangunannya masih bernuansa baru ya. Dan di atas ini, di depan saya ini juga ada nisan-nisan pemakaman ya teman-teman ya. Nah itu di depan saya ini teman-teman ya, malah di sana tuh kayak ada angka-angkanya ya. Ini ya, ini juga pemakaman teman-teman ya. Ya paling tidak kita kesini ya, kita dapat mengingat sebuah nasihat yang diam saja, yaitu sebuah kematian. Karena bagaimanapun juga kita saat ini bernama hidup ya, dan siapa yang sedang mengalami kehidupan atau hidup tentu nanti akan mengalami yaitu kematian. Dan orang-orang yang dimakamkan di sini tentu saja dulunya juga sama seperti kita ya, hidup kayak kita ini ya, makan, minum, bernapas ya, tapi sekarang sudah mendahului kita. Nah ini teman-teman ya, ya mungkin itu aja teman-teman ya laporan dari TV Lebaran kali ini dalam menelusuri sebuah nasihat yang diam saja, yaitu komplek pemakaman Sabto Rinenggo yang bagi TV Lebaran masih menjadi misteri, karena saya tidak tahu silsilahnya atau ya ibaratnya ini diperuntukkan untuk siapa yang dimakamkan di sini gitu loh ya. Nah ini teman-teman ya, ada papan nama yang menunjukkan kalau komplek pemakaman ini bernama Sabto Rinenggo ya. Itu aja mungkin teman-teman ya. Mohon maaf seandainya ya ada narasi-narasi yang salah ya. Yang jelas ekspedisi ini pertama ya untuk hiburan, kedua untuk menambah wawasan, yang ketiga ya kita luruskan niat ya juga untuk membaca nasihat yang diam saja ya. Meskipun kita bukan orang suci ya, tapi ya minimal kita ya berharap menjadi orang yang lebih baik. Nah akhirnya kita turun ini Delongsor teman-teman ya, karena memang turunannya agak julek ya gitu ya. Akhirnya kita coba naiki saja turunannya ini ya, dan hasilnya ya seperti ini teman-teman ya, goyang-goyang tapi juga harus waspada remnya ya ini. Ya itu aja ya teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, dapat mengambil iktibar bersama, mencari hiburan bersama. Terus apa meneh teman-teman ya, ya mencari bidadari-bidadari yang mungkin turun dari swalayan ya, yang belum kita temukan dari dulu ya. Mungkin bidadarinya masih jualan apa teman-teman, jualan selendang ya. Ya itu aja teman-teman ya,